Bapak baca di SK Kemenkumham pusat itu. Iya. Sementara di situ karena di Jakarta udah kocar kacir. PPM apa PPKM mau pindah, ibu kota mau pindah. Ada prosedur penanganan kasus di luar wilayah, kemudian sidang kode etik. Bagi pengurus yang melakukan pelanggaran berat dan dia masih melakukan pembelaan diri, tidak terima diberhentikan, maka segera lakukan sidang kode etik pusat sama daerah. Jangan lari ke saya, jangan. Kalau saya cuma membantu aja, Pak. Gitu. Sidang kode etik ya. Oke, lanjut. Berikut 10 program pokok Rakernas YLBH PKPK. Nah, saya mau setelah saya pulang ini ada 10 program pokok hasil dari cetusan hari ini. Apa saja? Silakan direvisi lagi nanti sebelum disahkan nanti bahwa ketika wartawan tanya. Rakernas 1 LBH hari ini menerbitkan kebijakan apa saja? Berapa poin? Nah, biasanya LBH lain menerbitkan 12 poin, nah kita 10. Pertama, Rakernas diadakan setiap tahun sekali. Kedua, diklat paralegal YLBH PKPK dilakukan sesuai dengan rencana kebutuhan. Kemudian ketiga, pendampingan perkara prodeo dan pro bono secara gratis. Ingat ya. Etikanya begitu, jangan ambil uang kepada orang yang tidak mampu. Kenapa untuk kita? Kita akan kena kutuk dengan bukan cuma undang-undang, karena undang-undang bagian daripada amanat. Kemudian keempat, memperkuat keberadaan 5 program pendampingan, mediator, konselor, konsultan, tim lawyer, kantor hukum. Perkuat ini. Keempat, kelima, memberikan awarding penghargaan bagi anggota pengurus terbaik yang diberikan setiap tahun. Setiap tahun diberikan penghargaan pengurus terbaik dan pengurus terburuk melakukan pelanggaran diberikan sanksi. Itulah lembaga yang paling terhebat itu, sanksi dan penghargaan. Jangan itu. Dulu waktu saya sebagai kabak Musnalia, dua-duanya berlaku. Keenam, mengadakan program pos vakum di setiap pengadilan. Pos vakum. Tapi sekarang belum boleh. Ya belum boleh, tapi kita bantu-bantu saja di pengadilan untuk penanganan kasus baik itu perdata, pidana, agama, perceraian secara di luar konsultan karena belum terakreditasi. Kemudian laporan kerja akhir tahun badan pengurus daerah dan badan pengurus cabang dan akumulasi laporan badan pengurus pusat YLBH. Maksudnya begini, setiap tahun badan pengurus cabang kabupaten, badan pengurus daerah provinsi akan membuat laporan akumulasi per tahun, laporan kerja, laporan ke pusat, kemudian diakumulasi menjadi satu, kemudian dikirim ke saya. Itu laporan akhir tahun. Iya sih. Nah, itu menjadi evaluasi kita apa yang kurang, apa yang buruk, apa yang salah. Jadi kita bisa tahu apa yang salah. Telepon biasa ya. Aktif Kak Ulang di telepon sama operator. Pak Ketua mohon izin sebelum pulang. Pulsa biasa sih ditelepon ke semua operator ya. Ini akan panjang tapi ini apa namanya kembali ke kewenangan panjenengan. Twitter minta karena sudah berulang kali terjadi, kami sangat trauma ke depan yang sudah ini yang pengalaman pahit buat kami. Blitar itu pernah ada 2 personil yang KTA-nya masih hidup, SK-nya masih hidup sebagai Komcat Blitar, tiba-tiba direkrut oleh Komda Jatim tanpa konfirmasi. KTA double, KTA Komcat punya, KTA Komda punya. Yang kedua, masih aktif di Komcat Blitar, tiba-tiba punya KTA Komnas. 2 tahun yang lalu 1,
baru-baru ini 1. Sehingga yang bersangkutan juga punya KTA 2. Yang dulu sudah habis masa berlaku, yang sekarang di dompetnya masih ada 2. 1 KTA Komnas, 1 KTA Komcap Blitar, masih aktif karena masih baru. Kami mohon untuk ke depan, kalau mau merekrut dari Komcap dan itu statusnya sebagai Ada konfirmasi. anggota LPKPK Komcap, harus dan wajib konfirmasi atau minta surat lah, Iya. rekomendasi, bukan konfirmasi Pak, rekomendasi, karena rekod yang bersangkutan itu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Jangan sampai seperti yang Bapak sebutkan tadi, inisial J itu tetangga saya Pak, di LSM mana saja nggak diterima Pak, di LPKPK diterima langsung Komnas Pak. Akhirnya Pak Ketum saya tegur waktu di Pasuruan, Rakerda, katanya biarkan saja. Akhir-akhir ini berulang-ulang membuat ulah. Akhirnya Pak Ketum tadi sampaikan dipecat Mr. J. Mr. J. Nah, ini jangan sampai terjadi di komcap lain. Kami ini merasa dilangkai oleh Komnas. Etikanya yang saya minta itu, Bu Yahoo minta surat catatan sedikit saja dari Ketua Komcap. Rekodnya bagaimana? Jangan sampai Komnas merekrut limbah dari Komcap. Terima kasih. Baik. Oke, itu mewakili seluruh Komcap. Betul. Menambahi dari ketua saya bahwa saya sepakat tadi untuk instruksinya Pak Ketua bahwa tambahan aja, kalau Komnas itu memecat dari Komcap yang masih aktif, tolong Komcap diberi surat tembusannya. Jadi Komcap yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di Blitar, itu agar mengetahui, contoh seperti Mr. J tadi itu, biar untuk berkenan untuk Komcap Blitar. Terima kasih. Itu satu tentang rekomendasi tertulis dari Komcap itu sendiri sebelum diangkat di Komda atau Komnas. Itu satu. Kedua, setiap Komcap yang memutus, yang memberhentikan anggotanya karena melakukan pelanggaran, silakan ditetapkan dengan uraian dan diajukan ke Komda dan Komnas agar supaya saya punya dasar untuk menghapus nama dia di pusat. Nah, banyak Komcap yang membuat keputusan memberhentikan anggotanya, tapi saya nggak terima dia punya surat. Itu, jadi belum terhapus. Sebentar Pak Ketum, saya langsung respon dengan 2 tahun yang lalu kami merekomendasikan berdasarkan rapat Dewan Eksekutif dan Dewan Pembina Blitar untuk menghentikan si A, tapi tiba-tiba si A ini ada di Komnas Pak. 2 tahun yang lalu. Nah, untuk yang Mr. R yang barusan yang melakukan dugaan penggelapan uang organisasi dan kontrak, Iya. itu memang sudah dan tidak direkrut. Maka saya dalam jawabnya itu saya ngomong untuk tidak direkrut. Iya, itu saya sudah terima. Yang ini Pak, yang baru ini yang baru saya setuju dengan itu yang bersangkutan punya KTA 2 sekarang ini aktif. Oke. Mohon nanti kalau memang mau direkrut, pertama rekomendasi dari Komcap, yang kedua tetapkan dulu KTA-nya dicabut Pak. Iya. Besok balik ya. Ditunda. Tepat.